Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Hadirin Bapak dan Ibu muslim muslimat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita dapat berjumpa dalam suasana yang berbeda dari hari-hari biasa, di mana saat ini kita dapat membahas atau kajian tentang ayat-ayat Allah yang saat ini kebetulan kita sedang memasuki tahun baru, yaitu tahun 1442 Hijrah. Mudah-mudahan tahun depan kita mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita bisa mewujudkan kehidupan yang penuh dengan pencerahan, sehingga kehidupan kita di dunia dan di akhirat mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan membahas yang sesuai dengan tahun baru, yaitu tahun baru Hijriah 1442 ini. Sudah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218, sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillahi, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallahi, mereka hanya mengharapkan rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah yang saya hormati, ayat ini paling tidak ada 3 hal yang akan kita sampaikan pada saat ini, yaitu berkaitan dengan keimanan, iman, amanu, yang kedua hajaru dan hijrah, yang ketiga ada jahadu, yaitu berjihad dan bersungguh-sungguh di dalam perjuangan di jalan Allah. Dan ayat ini tentunya berkaitan erat dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang melatar belakangi munculnya tahun baru Hijrah. Yang pertama kita bahas tentang iman. Iman ini mewujudkan kondisi umat Islam pada waktu itu ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Mekah, ke Madinah. Dan sebagai latar belakang kenapa Rasulullah harus hijrah ke Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah bukan berarti Rasulullah itu takut dengan orang-orang kafir Quraisy, bukan berarti sudah putus asa di Mekah, atau bukan berarti sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi karena memang Rasulullah ingin mewujudkan kehidupan umat manusia yang penuh dengan kedamaian di Madinah, yang penuh dengan pencerahan, dari kegelapan kepada pencerahan, nur penuh pencerahan. Makanya Madinah disebut dengan Al-Madinatul Munawwarah, yaitu Madinah yang penuh dengan pencerahan. Kondisi waktu itu Rasulullah juga mengkhawatirkan kepada umat-umatnya, umat Islam yang menghadapi orang-orang kafir Quraisy dengan sadis, pembunuhan, penyiksaan, dan lain sebagainya,
salah satu contoh sebagai wujud dari kekuatan keimanan orang-orang Islam pada waktu di Mekah, yaitu keluarga Yasir. Yasir adalah orang yang termasuk permulaan masuk Islam. Ketika itu diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, maka keluarga Yasir, kemudian putranya Amir, kemudian istrinya yang bernama Sumayyah, maka digelandang di sebuah tempat di mana di sana disiksa. Yasir sendiri diikat, kemudian Amir juga diikat, dan istrinya setelah diperkosa di hadapan suami dan anaknya, dan pada akhirnya ditombak, kemaluannya. Betapa menyedihkan, sakit, bahkan suaminya tentunya sangat sedih sekali, dan akhirnya mati. Termasuk juga Yasir juga disiksa, bahkan disalib, agar supaya tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi Yasir tetap teguh pendiriannya dengan la ilaha illallah, maka Yasir pun disalib dan dibunuh, akhirnya meninggal. Tinggal satu, yaitu putranya Amir. Amir merasa takut, jadi masih remaja, merasa takut, khawatir akan disiksa seperti apa yang disiksa pada ibu dan orang tuanya. Maka Yasir pun dipaksa untuk murtad, tetapi Yasir berpura-pura murtad, bahkan menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Pada setelah itu akhirnya Yasir dilepaskan, tetapi di dalam hatinya bergejolak hatinya karena sudah menghina Rasulullah SAW dan sudah menyatakan kepada kemurtadannya. Maka dia bertemu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pada waktu orang tua saya disiksa dan saya merasa takut, maka saya berpura-pura murtad dan bahkan menghina engkau, junjungan kami Rasulullah SAW. Dari peristiwa itulah maka turun Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 28. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqata. Maka tidak pantas orang-orang mukmin itu minta perlindungan sebagai walinya ada orang-orang kafir. Min dunil mu'minin, selain orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika, maka siapa yang berbuat demikian, falaisa minallahi syai'an, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan sesuatu illa, kecuali antattaku minhum tuqata, kecuali sebagai satu strategi, karena di sana ada sesuatu yang ditakutkan. Itulah kecerdasan Amir putra Yasir ini, dan akhirnya diperbolehkan berpura-pura seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 28. Itu salah satu kisah kenapa pedihnya umat Islam, sehingga benar-benar orang yang baru beriman, mukmin, ketika di Mekah harus mengalami penyiksaan dan ujian. Belum penyiksaan yang lain misalnya dilakukan oleh Bilal, kemudian dan yang lain sebagainya, termasuk kesombongan orang-orang kafir Quraisy. Umat Islam mengalami kesombongannya ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para pembesar penjara kafir Quraisy di hadapan Ka'bah. Maka dikumpulkanlah mereka, termasuk paman-paman. Maka Rasulullah mengatakan, wahai para pembesar-pembesar Quraisy, saya kumpulkan kamu semuanya untuk mengikuti dakwah, untuk mengikuti seruanku. Ikutilah aku, maka aku akan selamat dan besok di akhirat akan mendapatkan surga. Tetapi sebaliknya, jika engkau tidak mengikuti dakwah seruan kami, engkau akan celaka. Maka Abu Lahab pun marah mendengar ajakan Rasulullah itu, marah, dan dia mengatakan, wahai Muhammad, jika suatu saat saya akan dimasukkan dan saya celaka,
maka biarlah akan saya tebus dengan harta dan jabatan saya dan apa usaha saya. Celaka engkau Muhammad. Nah, itu kata Abu Lahab. Maka turunlah surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abi Lahab. Wa tab, benar-benar celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya harta dan apa yang mereka usahakan. Saya selah naron datal lahab, maka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka datal lahab yang menjilat-jilat apinya. Lahab, makanya Abu Lahab artinya bapaknya api yang menyala-nyala. Karena konon informasinya Abu Lahab adalah orang yang temperamen, mudah marah, sehingga wajahnya itu sangar dan bagaikan api yang menyala-nyala. Itulah beberapa kisah umat Islam di awal ketika di Mekah menghadapi para pembesar-pembesar yang sombong karena keangkuhan, karena jabatan, karena harta kekayaan dan kekuasaannya, sehingga menimbulkan kesombongan tersendiri. Di samping itu sehingga menimbulkan penyiksaan dan penyiksaan kepada umat Islam pada waktu itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedua, dan iman itu pasti akan diuji. Ahasiban nasu ayyuraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Janganlah engkau mengatakan hai orang-orang ayyakulu amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Bahkan semakin kuat kualitas iman seorang, maka akan semakin berat ujian yang diberikan oleh. Dan ujian yang paling berat adalah ujian yang diterima oleh para nabi. Itulah firman Allah yang mengisyaratkan kepada kita bahwa semakin kita beriman kepada Allah akan mendapatkan cobaan. Bagikan anak sekolah semakin tinggi pendidikannya, maka materi ujian pun juga akan semakin tinggi. Yang kedua setelah iman yaitu hajaru, kemudian berhijrah. Hijrah ada dua makna. Hijrah dalam arti pindah dari Mekah ke Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Dan setelah hijrah ini Rasulullah sampai ke Madinah, ada tiga hal yang mula-mula dibangun oleh Rasulullah. Yang pertama yaitu membangun Masjid Quba. Masjid sebagai simbol untuk pendidikan, kemudian untuk peribadatan, penguatan akidah, penguatan ketekunan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mempersatukan antara Muhajirin dan Ansor sehingga timbul ukhuwah Islamiyah antara orang-orang Muhajirin dan Ansor sehingga memberikan satu kekuatan tersendiri bagi umat Islam di Madinah. Yang ketiga yaitu membangun pasar, menguasai sektor ekonomi kewirausahaan dalam bentuk pembangunan pasar yang dipandegani, yang dimotori oleh Abdurrahman bin Auf. Dan dalam waktu yang sedemikian majunya sehingga dijuluki dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah dan ingin kembali ke Mekah untuk membebaskan Ka'bah dari kemusyrikan, dari arca dan patung yang disembah orang-orang kafir, sehingga terjadilah Fathu Mekah. Kemudian Rasul sebagai dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Walakin akan tetapi jihadun wa niyatun, akan tetapi yang akan terus berlanjut adalah jihad dan niat. Itulah Bapak dan Ibu, setelah adanya hijrah dari Mekah kemudian sudah tidak ada hijrah lagi, maka dimaknai hijrah yang kedua yaitu berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan, berpindah dari sesuatu yang kegelapan menjadi pencerahan, minadh-dhulumati ila nur. Sehingga hijrah yang kedua yaitu
jihadun wa niyat. Jihad. Yang ketiga, lah apa itu jihad? Jihad bisa dimaknani berbagai macam. Bisa dikatakan jihad bil qital, yaitu peperangan. Tetapi peperangan itu sudah ketika umat Islam mendapatkan perlawanan atau diusir, maka disitulah kewajiban kita untuk memberikan perlawanan. Kemudian jihad dengan harta. Dalam sebuah ayat surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina amanu billah, adalah orang yang beriman kepada Allah wa rasulih dan rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, wajadu, kemudian mereka berjihad di amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika mushadiqun, yang demikian itulah orang-orang mukmin yang benar. Hadirin jamaah rahimahullah. Jihad yang kedua, yang tadi dengan kita yang pertama, yang kedua adalah jihad bilma, bi amwal. Yunahar Ilyas, salah satu almarhum pimpinan pusat Muhammadiyah, dia pernah mengatakan yang dikatakan jihad ada memanfaatkan, menggunakan potensi yang kita miliki secara maksimal untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi potensi yang kita miliki kita pergunakan untuk perjuangan secara maksimal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi yang kita miliki itu apa sekarang? Kita memiliki potensi yang namanya amwal, harta, wa anfus, dan jiwa kita. Jadi potensi yang kita miliki sebenarnya adalah harta dan jiwa kita. Sehingga dengan harta kita itulah kita pergunakan, kita keluarkan, kita jihadkan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagaimana itu memanfaatkan harta secara maksimal, potensi harta secara maksimal? Kita ambil contoh, seandainya kita memiliki uang 1 juta, itu pemanfaatan. Bedanya antara jihad dengan infak. Kalau kita punya harta 1 juta, kemudian kita infakkan harta itu yang 100.000, maka itu tidak bisa dikatakan jihad. Kalau kita punya uang 1 juta, kemudian kita keluarkan untuk kemaslahatan sosial dan kemaslahatan umat dan menegakkan agama Islam, menjunjung tinggi sehingga tegaknya agama Islam dengan 100 atau 50, itu bukan jihad. Itu hanya infak atau sedekah atau bahkan zakat. Tetapi kalau jihad, jadi secara maksimal potensi yang kita miliki dengan harta itu, maka semua harta yang kita miliki 1 juta itu kita berikan semuanya, itu berjihad. Contohnya ini yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada waktu itu Rasulullah mempersiapkan dalam sebuah perjuangan, maka para sahabat dikumpulkan. Umar ditanya, wahai Umar, apa yang akan kau bantukan untuk perjuangan dakwah Islamnya, perjuangan menegakkan Islam? Maka Umar berharap dia akan memberikan bantuan yang banyak sekali, seolah-olah dia berharap mengungguli Abu Bakar, karena Abu Bakar orang yang juga bahasa Jawanya nyah-nyoh di dalam perjuangannya. Maka separuh dari harta yang dimiliki itu akan diberikan untuk perjuangan. Kalau tadi 1 juta, berarti Umar mengeluarkan yang 500. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, hai Abu Bakar, apa yang akan kau berikan untuk perjuangan Islam?
Maka Abu Bakar menjawab, semua harta yang saya miliki maka akan kuserahkan untuk perjuangan agama. Dan Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, kalau semuanya engkau serahkan untuk perjuangan, engkau beri apa? Anak dan istri. Maka jawab Abu Bakar, anak dan istri saya akan saya titipkan kepada Allah dan Rasul. Itulah semangat juangnya para sahabat dengan diamwali, dengan harta. Makanya kalau 1 juta mewujudkan 1 juta yang kita miliki, kita wujudkan sebagai sebuah perjuangan dan jihad, maka keluarkan semuanya, berikan untuk perjuangan seperti Abu Bakar, atau separuhnya, separuh dari 1 jaini margi seperti yang dikatakan Umar. Itulah kalau kita ingin mewujudkan sebuah perjuangan, ya seperti itu. Jangan setengah-setengah. Kita minta iuran untuk pembangunan, untuk perjuangan dakwah Islamiyah, tentunya sedikit pada kita sebagai orang yang memiliki harta. Wa anfusihim, ayat selanjutnya, dengan jiwa kita fisabilillah. Jiwa kita sebagai apalagi ibu-ibu Aisyah dan bapak-bapak di Muhammadiyah dikatakan orang yang penuh perjuangan. Wa anfusihim, dengan jiwa raganya diinfakkan, diwakafkan, diperjuangkan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Dan mereka hanya berharap mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah sebenarnya orang yang benar-benar mukmin. Ulaika humus shadiqun, mereka benar-benar orang yang beriman. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, Muhammadiyah memiliki konsep untuk mewujudkan gerakan pencerahan atau gerakan tasdid, yaitu pembaharuan. Tasdid yaitu dalam makna pemurnian dan pembaharuan. Pemurnian dalam makna yang memurnikan ajaran agama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutama kaitannya dengan ibadah dan akidah. Maka harus murni. Berbicara tentang akidah dan ibadah, maka akan mengikuti apa yang dikatakan, yang dilaksanakan, apa yang ditakrirkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu dalam arti kemurnian. Akidah tidak boleh ditambah-tambahi, diyakini dengan keyakinan takhayul, khurafat, musyrikan, dan lain sebagainya. Tetapi sekali kembali kepada tuntunan Rasulullah, termasuk ibadah mahdhah terutama. Maka ibadah mahdhah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Ini menggunakan dalam usul fikih kata Imam Malik, al aslu fil asya ditahrim hatta yadul dalil ala tahrim. Pada dasarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan akidah dan ibadah adalah haram. Segala sesuatu yang berhubungan dengan akidah dan ibadah haram hatta yadul dalil ala tahrim, kecuali ada dalil, ada nas Al-Quran atau hadis yang menghalalkan, yang memerintahkan, yang membolehkan. Itu kata berbicara tentang akidah dan ibadah. Berbeda dengan masalah muamalah duniawiyah, maka di sini Muhammadiyah dengan makna tasdid diartikan dengan pembaharuan. Jadi pemikiran-pemikiran yang kolot, pemikiran-pemikiran yang juyut, yang beku. Dulu kan Muhammadiyah didirikan kan karena umat Islam pada waktu itu terbelakang, miskin, terbelakang, kemudian tidak maju, tidak pinter dan lain sebagainya. Karena pemikirannya yang beku. Siapa yang mengatakan, misalnya orang-orang yang sesepuhnya mengatakan, maka akan diikuti walaupun itu bertentangan dengan ajaran Islam. Maka pembaharuan, diperbaharui cara berpikir, cara pandang, dan karena kita memang sudah diberi potensi oleh Allah untuk mengembangkan diri dengan akal pikiran yang cerdas, dengan keterampilan kita yang memang sudah terampil, dan keinginan dan
kemauan kita untuk mewujudkan kehidupan yang sekarang ini, kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang penuh dengan kemakmuran, kehidupan yang penuh dengan kemajuan, maka Muhammadiyah dengan gerakan pencerahan itu akan membebaskan, berusaha membebaskan dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kemudian membebaskan. Kemudian yang kedua adalah memberdayakan. Setelah dibebaskan, maka umat Islam itu akan diberdayakan secara ekonomi. Yang jadi permasalahan, mampukah kita memberdayakan mereka yang kita tidak punya ini? Misalnya perusahaan, dengan perusahaan sektor ekonomi yang besar, maka kita mampu memberdayakan umat Islam yang berekonomi lemah. Ini jadi masalah bagi kita juga. Yang ketiga, membebaskan, memberdayakan, dan memajukan umat Islam agar tetap maju. Maka perlu adanya orang tua asuh yang miskin dibiayai, yang kurang mampu dibantu, yang putus sekolah disekolahkan. Itulah usaha Muhammadiyah untuk mewujudkan Islam yang berkemajuan, yang penuh dengan pencerahan, yang harapannya seperti yang dibangun oleh masa Rasulullah di Madinah. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, barangkali itu apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.